Ada orang bertanya, ada enggak dalil tentang halal bihalal? Ada Bapak Ibu? Saya jawab sekarang. Ada. Dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Malaulah ada di antara kalian manusia yang suka tebar fitnah, menzalimi orang lain, menyakiti hati orang lain, mungkin dulu atau Ramadan atau sebelum Ramadan belum sempat berjabat tangan, atau sebelum datangnya hari Idul Fitri dia sudah pulang kampung duluan. Ingat, orang yang masih punya dosa sama saudara, tidak ada gunanya puasa, tidak ada gunanya zakat, tidak ada gunanya sholatnya. Lebih halal itu bukan tradisi yang rendah, tapi tradisi yang penting. Karena banyak di antara orang yang melaksanakan ibadah puasa, la siyamalah, tidak ada tujuan puasa sama sekali, Allah tak mau terima, Pak. Kenapa? Ada kezaliman antara satu dengan yang lain. Yang Nabi sebutkan dalam hadisnya, khamsun yaftirna siyam. Ada 5 yang membatalkan ibadah puasa dia. Satu di antaranya kezaliman. Maka kenapa para sahabat Nabi sebelum datang bulan suci Ramadan ada satu kebiasaan yang mereka lakukan. Apa kebiasaan yang mereka lakukan selain daripada berzikir baca Quran? Datang ke tempat satu dengan yang lain dan saling bersilaturahim hanya untuk menggugurkan dosa dan membangun kekerabatan antara satu dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Bagaimana kabar Ramadannya? Nah, kita lihat setelah Ramadan baru nampak nilainya. Jadi kalau nilainya nampak, baik orangnya, istiqomah dia, tetap ke masjid dia nampak berarti itu. Tidak kalau tak ya tak nampak lah, kan begitu. Baik Bapak Ibu. Tema kita apa ketua? Halal. Halal aja atau tak halal-halal? Kalau di Arab itu, kalau di Madinah yang sering disebut itu halal. Tapi kalau di Mekah haram gitu. Jadi perbedaan Mekah dan Madinah, yang sering didengar di Madinah halal, yang sering didengar di Mekah itu haram. Kalau haram itu Masjidil Haram. Kalau halal itu makanan. Jadi kalau Bapak Ibu mau datang ke sana, masuk tokonya, silahkan cicipi halal, pulang bayar. Tapi kalau makan di tempat bebas sampai kenyang silahkan gitu deh. Itu pertama. Yang kedua, kenapa kok haram-haram agak keras sedikit? Karena karakter Madinah lebih lembut daripada karakter Mekah. Orang Mekah itu keras, orang Madinah lembut-lembut. Nah, sehingga karakter Nabi ketika Nabi pindah dari Mekah ke Madinah itu perubahan karakternya drastis. Kok bisa begitu? Kalau Nabi di Mekah, Nabi berperang dengan kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani. Tapi di Madinah, Nabi sudah dapat Islam. Orang Islam itu sudah ada, Muslim dah banyak. Ditunggu di perbatasan. Jadi ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah ditunggu di perbatasan. Yuk kata dia. Ditengok dari atas bukit, Nabi sedang berjalan, ditunggu Nabi di sana. Sampai di Madinah,
Ada masjid yang pertama terbangun. Nama masjidnya apa? Bapak Ibu yang sudah pernah berangkat, masjid pertama kali dibangun oleh Nabi apa? Masjid Kuba. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Ini bukan uji coba tapi pertanyaan. Masjid yang pertama kali dibangun, masjid apa? Masjid Ka'bah. Masjid yang pertama sekali dibangun. Ada yang tahu? Bolak-balik Mekah gitu kan. Tapi belum tahu juga. Masjid yang pertama kali dibangun itu Masjidil Aqsa. Masjid yang kedua Masjidil Haram. Karena yang bangunnya manusia, Masjidil Aqsa yang bangun malaikat. Masjid yang ketiga Masjid Kuba yang dibangun pertama sekali oleh Nabi. Yang saya ingin angkat begini. Depan Masjid Kuba 500 meter tak jauh dari Masjid Kuba ada satu masjid. Apa nama masjid? Yang tahu boleh ulang. Udah kayak teka-teki aja. Di depan Masjid Kuba 500 meter daripada Masjid Kuba ada satu masjid namanya Masjid Dirar. Allah abadikan dalam Al-Quran. La tattakhidhu masjidan diraran li ta'tadu. Jangan kalian jadikan masjid itu sebagai tempat ibadah karena itu berbahaya. Nama masjidnya apa? Pulang Nabi dari perang Tabuk, di tengah perjalanan dalam perang Tabuk, perintah dari Allah hancurkan itu Masjid Dirar. Harapan kaum munafik di Madinah ketika itu Nabi sampai, ini peci ini turun naik aja. Harapan Nabi ketika itu, harapan kaum munafik ketika itu, sampai Nabi di Madinah, Nabi diminta oleh mereka untuk meresmikan Masjid Dirar. Tujuannya adalah, kalau masuk Nabi ke dalam masjid, dibunuh. Datang perintah dari Allah, hancurkan itu masjid. Nama masjidnya Masjid Dirar. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan acara halal bihalal. Ada masjid yang tujuannya dibangun untuk menghancurkan umat muslim. Ada masjid yang dibangun untuk membangun ketakwaan. Masjid Kuba, ayat yang turun, la masjidu ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbu ayyatatahhar wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini ayat turun Masjid Kuba. Kalau yang kedua Masjid Dirar. Tak lama kemudian 2 pekan setelah itu Nabi pindah dari Masjid Kuba, pindah ke Masjid Nabawi yang dibangun. Diperintahkan untuk membangun Masjid Nabawi sekaligus tempat tinggal. Jadi Nabi tinggal di dekat Masjid Nabawi. Makanya turun hadis, kenapa sholat sunnah lebih baik di rumah daripada di masjid? Tahu Bapak Ibu alasannya? Rumah Nabi samping masjid. Rumah Nabi samping. Tapi kalau rumahnya jauh, di ujung bukit barisan, mau sholat di sini, jangan sholat sunnah di sana. Sampai sini habis. Nah, itu masalahnya. Jadi model memahami. Sehingga turun hadis sholat di rumah, sholat sunnah di rumah lebih baik daripada di masjid. Itu dasarnya itu. Karena Nabi rumahnya di samping masjid. Di belakang rumah Nabi ada namanya ruangan kecil, namanya tempat Ahlus Suffah. Tahu Bapak Ibu Ahlus Suffah itu? Orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, tak punya tempat, tak punya duit. Dibangunkan satu tempat oleh kaum Ansar, namanya Ahlus Suffah. Satu kamar isinya orang-orang yang tidak punya rumah, yang tak punya duit dari Mekah. Siapa salah satunya? Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Yang punya kucing. Makanya dipanggil dengan Abahir. Abahir. Abahir itu nama kucingnya Hir. Hir itu kucing hutan. Dia punya kucing, dipanggillah kemudian karena dia suka jaga kucing, dipanggil Abu Hurairah. Namanya Abu. Baik. Apa kaitannya dengan halal bihalal? Tadi kan haram biharam, sekarang halal bihalal. Sekarang kaitannya begini Bapak Ibu. Masjid itu
dibangun untuk membangun ketakwaan. Satu. Yang kedua, masjid dibangun itu tujuannya membangun peradaban. Yang ketiga, masjid itu dibangun untuk tujuan akhir umat muslim. Karena tempat kembali terbaik umat muslim di akhir zaman cuma satu, masjid. Sampai di sini bisa dipahami. Sekarang kita lihat apa aktivitas umat muslim dalam masjid. Salat, baca Quran, apa lagi? Bermuzakarah, majlis, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat, ada enggak simbol keakraban persatuan di dalam masjid? Ada enggak? Sawwatarasu wasuddul khalal. Sawustaqimu wa'tadilu. Sawwu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salah. Hadis pertama. Sawwu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Dua. Bapak Ibu, dalam soft ini, kalau masih lihat soft umat muslim renggang, itu bisa dipastikan umat muslimnya sedang tidak baik-baik saja. Sekarang saya tanya, soft kita renggang apa tidak? Renggang, berarti sedang tak baik-baik saja. Bukan hanya di sini. Rapat kata beliau, tak mau disebut. Iyalah, kita buat lakap rapat lah gitu. Kalau rapat soft masjid di sini, itu baru jempol. Kenapa demikian? Ada hadis yang lain? Ada. Setiap saf yang renggang di tengah-tengah saf yang renggang itu siapa? Setan. Beda tipis lah Pak. Beda-beda tipis kan. Baina khilasis sufufis syayatin. Di antara saf yang renggang ada setan. Makanya disebutlah dengan sawwu sufufakum. Rapatkan saf. Tapi bukan mencari kaki orang. Mana kaki? Mana kaki? Nah, itu bercanda aja tuh. Rapat, lurus bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, mata kaki dengan mata kaki. Tapi kalau dia tak mau, jangan paksakan. Jangan dicari kakinya, diinjak kakinya, itu tak masalah. Itu masalah itu. Nah Bapak Ibu, poinnya adalah, kenapa saya mulai dari masjid? Karena hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya sampaikan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, la ya'tiyanna lan-nasi zamanun yadkhulu unasun yadkhulunal masajid wa la yusalli fihi bal yatabaha fihi. Kelak akan datang satu masa, kata Nabi, di tengah umatku masuknya mereka ke dalam masjid tidak sholat, megah-megahan saja, gaya-gayaan, songong-songongan. Nah, ini poin penting ini Pak. Kenapa begitu? Tujuan mereka memecah belah umat, bukan untuk mempersatukan umat, tapi memecah belah umat. Oh, ada yang begitu. Nabi yang bilang, bukan saya. Nabi yang bilang. Di dalam riwayat yang lain kata Nabi, yadkhulunal masajid wa la yusalli fi. Mereka masuk ke dalam masjid tapi tidak sholat. Kalimat tidak sholat ini diterjemahkan oleh para ulama hadis. Apa maksudnya? Bukan tidak sholat, tapi sholatnya main-main. Allah sebutkan enggak dalam Al-Quran? Ada. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ada orang masuk masjid dia sholat tapi sholatnya main-main. Malas-malasan. Siapa mereka? Ada yang tahu Bapak Ibu? Munafik. Ini sekarang saya kaitkan langsung. Zaman Nabi, Nabi pindah dari Mekah ke Madinah berharap tidak punya musuh. Tapi musuh Nabi sampai di Madinah 3. Satu, kafir Quraisy, bukan hanya kafir Quraisy, orang Yahudi Nasrani. Yang ketiga siapa? Munafik. Tahu Bapak Ibu berapa jumlah orang munafik ketika itu? 40. Dikantongi oleh Huzaifah ibnul Yaman namanya. Kata Umar bin Khattab, Huzaifah, ada enggak nama saya? Kata Huzaifah, aku tak boleh menyebutkan namanya. Cuman tersenyum saja Huzaifah. Karena perjanjian Huzaifah dengan Nabi, jangan pernah kau sebutkan nama yang 40 ini kepada siapapun. Sampai mati, sampai dia meninggal, Huzaifah tak menyebutkan yang nama 40 kaum munafik tadi. Tapi saya sebutkan di hadapan Bapak Ibu. Ada orang munafik yang membangun masjid untuk menghancurkan umat Islam. Ada. Namanya Abu Ubaid bin Salul. Beserta kawannya. Tak jauh tempat tinggalnya dari Masjid Nabawi. Jarak 400 meter. Kemudian berpindah dia. Jarak kemudian 800 sebelah kanan daripada Masjid Nabawi. Singkat cerita, akhir hayatnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena memang tidak ada bumi kesucian yang mau menerima Abu Ubaid bin Salul.
Kerjaannya tukang fitnah. Tahu Bapak Ibu pekerjaannya? Nah sekarang di tengah umat muslim ini ada tukang fitnah. Itu tujuan kita Pak, merapikan soft tadi. Umat muslim, kuatkan soft kalian, rapatkan. Di tengah-tengah kalian ada setan yang suka membisik. Fulan bin Fulan, tahu tak kau, di samping kanan kau ini, itu pendosa pezina. Begitu dia kita Pak. Tukang siapa dia? Abu Ubaid bin Salul. Apa yang dilakukan? Menfitnah. Siapa yang difitnah? Istri baginda Nabi Muhammad. Nabi sekarang ada? Tidak ada. Sahabat ada? Tidak ada. Tabi'in ada? Tabi'in ada? Apa tak lagi? Kata Nabi, masa yang paling berat itu masa sekarang. Masa yang paling berat itu sekarang. Kenapa sahabat tak ada? Nabi tak ada, sahabat tak ada, tabi'in tak ada, tabi'in tak ada. Semua kemungkaran itu merajalela. Dan yang tukang lakunya, tukang tebarnya, ada namanya tukang tebar fitnah namanya. Nah orang-orang seperti ini nih, bagian daripada manusia kemunafikan yang sekarang sedang berada di tengah umat muslim. Na'udzubillah kalau dia ada di masjid ini. Bagus kalau dia ada, biar dia dengar sekalian. Ya, kalau dia dengar sekalian panas telinganya, baik. Itu lebih baik. Kita doakan semoga tobat. Sampai di sini bisa dipahami betul. Kenapa Allah perintahkan? Kenapa Nabi kata, umat muslim, kuatkan soft kalian. Karena biar tidak ada celah di antara kalian ketika ada orang yang memfitnah saudara kalian, kalian bisa berdiri paling depan untuk mengatakan tidak kepada fitnah tersebut. Sekarang saya tanya, begitu nggak umat muslim? Begitu nggak umat muslim? Ada kawan difitnah, muslim yang lain bagaimana? Ikut menfitnah. Itu tanda akhir. Kalau Bapak Ibu temukan kondisi itu, berarti kita sedang berada di akhir. Yang belum nikah silahkan cepat. Yang sudah nikah jangan tambah kalau tak sanggup. Tapi kalau sanggup, ya silahkan komunikasi dengan baik. Nah, yang senyum-senyum mesti ada tanda-tanda. Yang tak senyum-senyum, suami takut istri. Yang diam, pandai-pandai menerjemahkan sendiri. Kan begitu. Orang-orang diam nih biasanya 2 kali itu Pak. Bisa jadi 4, 5 kan. 5 tidak boleh, kalau meninggal 1 baru boleh kan. Singkat cerita. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ada orang bertanya, ada enggak dalil tentang halal bihalal? Ada Bapak Ibu? Saya jawab sekarang. Ada. Dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Man kanas indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu hatta yakuna dinaran qabla an yakuna dinaran wala dirham. Kata Nabi begini. Kalaulah ada di antara kalian manusia yang suka tebar fitnah, menzalimi orang lain, menyakiti hati orang lain, mungkin dulu atau Ramadan atau sebelum Ramadan belum sempat berjabat tangan, atau sebelum datangnya hari Idul Fitri dia sudah pulang kampung duluan. Ingat, orang yang masih punya dosa sama saudara. Kata Nabi dalam riwayat yang lain. Nanti saya teruskan hadisnya. Tapi dalam hadis yang lain saya sebutkan dulu. La salata wala siyama wala zakata. Tidak ada gunanya puasa, tidak ada gunanya zakat, tidak ada gunanya salatnya. Disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Kata Nabi, khamsun yuftirna siyam. 5 yang membatalkan ibadah puasa seseorang. 1 di antaranya kezaliman. Yang tadi dibacakan oleh ibu kita. Qori kita tadi. Qori'ah kita tadi. Suaranya melengking. Itu kalau mau tidur-tidur kita tadi. Saking nikmatnya Pak. Apa kata Nabi? Kalau ada orang yang punya dosa sama tetangga, sama sesama muslim, jangan pernah mimpi masuk surga. Jangan pernah mimpi. Sampai dia dapat maaf dari orang tersebut. Kalau orang dah meninggal, gali kuburnya. Nggak. Terakhir itu nggak tuh. Nggak, itu bercanda aja Pak. Bapak Ibu bayangkan. Kalau engkau punya dosa sama tetangga, sama siapapun, sesama muslim ataupun non muslim, datang minta maaf. Itu baru 1 Pak. Kalau 10 gimana cara minta maafnya itu? Sekarang kita lanjutkan hadisnya Pak. Kalau tidak minta maaf, pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah segerakan dosanya, azabnya. Di akhirat Allah tambah. Apa dosanya di akhirat? Orang bangkrut. Pahalanya diberikan kepada orang yang dizolimi. Kalau habis pahala orang yang dizolimi tadi, maka
keburukan orang yang dizolimi tadi diambil diberikan kepada orang yang menzolimi. Itu satu orang. Sekarang Bapak Ibu bayangkan. Ada orang yang koruptornya 968 triliun. Kira-kira itu bisa untuk berapa manusia? Berapa manusia? Kita anggaplah paling sederhana 1000 orang. Sekarang pertanyaannya, orang yang korupsi sekian banyak tadi, itu sudah menzolimi 1000 orang. Kira-kira pertanggungjawabannya adalah 1000 orang, Pak. Apa kata 1000 orang tadi? Ya Allah, itu hakku sampai 1000. Kira-kira ada enggak pahalanya sampai segitu? Salat aja belum tentu diterima. Masih bisa menyakiti hati manusia. Ini tidak ada guna. Coba bayangkan. Kesederhanaan, satu perbuatan yang begitu remeh-temeh. Makanya kenapa Allah kata begini dalam Al-Quran. Membunuh satu manusia, faka'annama qatalan nasa jami'an, kata Nabi. Kata Allah, membunuh satu jiwa manusia, itu seperti membunuh semua umat manusia di muka bumi ini. Saking besarnya dosanya. Apalagi kalau orang yang suka fitnah. Fitnah itu bagian daripada dosa apa? Dosa besar. Imam Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair mengatakan, salah satu di antara 76 dosa besar, satu di antaranya adalah tukang fitnah. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, banyak nggak tukang fitnah sekarang nih? Bermuka berapa? Lebih dari 2 ya Pak. Kata Nabi dalam riwayatnya, kata Nabi dalam hadis yang lain, ada manusia dzal wajhain, manusia bermuka 2. Kaum munafik, tukang tebar fitnah, itu manusia bermuka 2. Coba bayangkan. Saya tak mau katakan siapa dia. Pandai-pandai Bapak Ibu aja lah. Kalau ada orang seperti ini, hukum melawannya wajib. Kalau kita tahu ada manusia seperti ini, hukum melawannya wajib. Ada manusia yang datang dengan kebohongan terhadap orang lain, kita wajib membenarkan kebenaran atas orang yang dituduh. Wajib. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, begitu enggak kita sekarang? Ada orang difitnah sekarang. Berani enggak kita mengatakan kebenaran atas tuduhan fitnah tersebut? Yang berani beriman. Yang tak berani, agak kurang iman sedikit. Kenapa begitu? Itu yang terjadi sekarang. Maka halal bihalal itu pentingnya apa tak penting? Memperkuat Pak. Saya ingin katakan Bapak Ibu, saya bukan ingin menakut-nakuti. Bukan. Memang itu kejadian kita Pak. Umat muslim hari ini tidak punya peduli terhadap muslim yang lain. Masjid untuk membangun ketakwaan kepada Allah. Begitu juga kepada sesama manusia. Kunto Wijoyo dalam buku dia, udah lama banget. Dia tulis, udah tidak saatnya manusia itu beriman sendiri. Kata beliau, harus ada social piety, beriman bersama. Paham maksudnya iman bersama? Jangan ngaku iman kalau tetangga kita masih belum makan dan kita tidak tahu Pak. Jangan ngaku beriman. Kelak mereka yang akan mempertanggungjawabkan, si fulan bin fulan, saya tak bisa makan, dia tak tahu. Padahal saya tinggal di samping rumahnya. Coba bayangkan pertanggungjawaban. Itu mau masuk bos selangkah, kaki mau masuk surga, tak jadi, ditarik. Kau tahu tetangga kau tak makan? Tak tahu ya Allah. Sini. Gantian gitu. Nah, coba bayangkan tuh. Tak jadi masuk surga. Itu tetangga. Bayangkan kalau itu terhadap anak-anak kita. Bayangkan ketika itu kalau terjadi di antara keluarga kita. Uniknya Pak, ada orang baik dengan orang lain, tak baik dengan tetangga. Tak baik dengan keluarga. Ada begitu? Aku Pak Ustadz dengan sosial pokoknya baik semua. Kita tanya, bagaimana kau dengan adik kandungmu? Itulah masalahnya Ustadz. Gara-gara waris bercerai kami itu. Maksudnya bercerai-berai. Hanya gara-gara waris. Hati-hati Bapak Ibu. Persoalan silaturahim ini persoalan sederhana. Tapi bukan persoalan pahala yang kita kaji. Di akhir zaman tidak usah kaji pahala dulu. Di akhir zaman kita kaji silaturahim itu memperkuat umat muslim. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau bukti kelemahan umat muslim hari ini. Ketika Palestina dibombardir. Ini jangan tersinggung. Ini kalau tersinggung saya minta maaf nih ya. Ketika umat muslim Gaza dibombardir, masih banyak manusia muslim berhijab, berpeci yang membeli produk Israel. Muslim atau munafik gitu. Jangan cepat-cepat. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Itu kalau bukti umat muslim itu tidak kuat. Nabi bilang begitu. Ya, apa kata Nabi dalam hadisnya? Di akhir zaman itu kata Nabi, umat muslim itu berada di tengah. Di kiri, kanan, depan, belakang ada orang-orang yang sedang ingin memangsa mereka.
Siapa mereka? Saya sebutkan, Pak. Amerika, Cina, negara-negara yang lain, Uni Soviet, Prancis, Jerman, ingin memangsa, Pak. Umat muslim di tengah-tengah. Di kiri kanan mereka, depan belakang, semuanya kafir. Yang ingin menghancurkan umat muslim. Kata Nabi begini, kelak kalian itu seperti orang yang jumlah kalian banyak tapi lemah. Kata sahabat Nabi, ketika itu kami sedikit atau banyak? Kata Nabi, kalian banyak. Seperti rusa, seperti buih di lautan. Tapi kata Nabi, walakinnakum dha'if, tapi kalian lemah. Kenapa kok lemah? Karena kalian terjangkit penyakit, kata Nabi. Apa penyakitnya? Penyakitnya apa namanya? Wahan. Kok nanya ke situ? Hadir sudah sering terjadi, Pak. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan benci akan kematian. Orang yang cinta dunia, mohon maaf, Pak, mohon maaf. Tidak ada bagi dia manusia. Mau halal kek, mau haram kek, dia kejar, Pak. Adik kandung kek, bukan kandung kek, saudara kek, tetangga kek. Kalau sudah urusan duit. Maka ada bahasa yang merusak. Apa? Bisnis saudara-saudara. Itu perbuatan atau perkataan yang sangat merusak dari kaum liberal. Apa kata mereka? Bisnis saudara-saudara. Begitu tidak Nabi mengajarkan? Tidak, Nabi tak pernah mengajarkan begitu, Pak. Tapi sekarang di tengah kita begitu. Itulah salahnya kita. Yang kita ikut yang begitu untuk melemahkan kita. Umat muslim hari ini lemah. Coba bayangkan kalau tak ada halal bihalal. Udah pikir masing-masing. Setiap orang di antara kita hari ini berpikir ibadahmu, ibadahku, ibadah. Ada orang berpikir sekarang, oh si Anu tuh tidak ke masjid, datang ke rumahnya Pak, ketok pintu. Ada kita begitu? Tidak. Kecuali jemaah tabligh. Kenapa bilang jemaah tabligh? Itu yang ternampak. Ada kita begitu? Tidak ada, Pak. Coba bayangkan, mohon maaf, berapa jumlah kita? Anggaplah 30 orang. Kalau 30 orang ini mengetok satu pintu dan mengajak satu orang satu, berapa jumlahnya? 60. Pernah nggak kita lakukan? Nampak tetangga sedang nongkrong di warung kopi, azan berkumandang, tetangga warung kopi. Kita hujat, Pak. Sudah azan masih juga nongkrong. Bukan kita samperin. Coba kalau kita samperin, bujang, mau kita ke masjid, besok kau mati. Misal. Emang ngamuk ya kan? Ngamuk dia. Cari cara yang baik. Makanya kenapa jamaah tabligh itu, Pak, satu kali ditempeleng, 2 kali dipukul, 3 kali ditendang, pokoknya dah habis, dah bonyok, baru dia mau ikut. Setelah mau ikut, tidak mau, dia balik lagi. Kita bukan memuji, Pak. Tapi begitulah umat muslim seharusnya sekarang. Di akhir zaman. Harus begitu. Karena umat muslim hari ini tidak punya perhatian terhadap muslim yang lain. Tidak punya. Ustaz, Pak, enggak melihat semuanya. Sebagian begitu. Kalaupun iya, sebagian kecil. Sebagian besarnya tidak. Apa buktinya? Masih ada tetangga rumah kita yang tak ke masjid. Masih ada tetangga rumah kita yang tak makan. Kita tak peduli. Masih ada anak tetangga kita yang tidak sekolah. Kita tak peduli. Ibadahmu, ibadahku. Itu yang tertera. Disinilah poin penting halal bihalal itu, Pak. Untuk mempererat ukhuwah Islamnya. Bukan sekedar ukhuwah. Apa makna ukhuwah? Persaudaraan. Apa makna persaudaraan? Kalau sakit, satu yang lain merasakan sakit. Ini pertanyaannya, kalau ada tetangga tak makan, yang merasakan siapa yang tak makan itu? Cuman tetangga, yang lain lantaklah engkau. Kan salah engkau. Begitu kita bahasa sekarang, Pak. Salah apa tak salah? Betul apa salah? Untunglah di masjid ini mungkin semuanya baik. Tapi kalau tengok masjid yang lain, kenapa begitu, Ustaz? Harus begitu, Bu. Sekarang harus begitu. Tidak saatnya lagi kita ayo kita sholat masing-masing. Yang penting ibadahmu, kalau diterima ibadahmu alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Tidak bisa, Pak, tidak bisa begitu. Begitulah kenapa? Karena orang-orang liberal, orang-orang kafir tahu dia. Begitu kondisi umat muslim hari ini, dia masuk, Pak. Orang mereka itu kan mikir masing-masing sekarang. Udah, kasih duit aja, kasih duit. Selesai, Pak. Amburadul kita dibuatnya sekarang. Tapi lambat sadar kita. Tidak, lebih baik sadar terlambat daripada tidak sadar sama sekali, Pak. Coba bayangkan. Ini kondisi umat muslim hari ini. Nabi yang sampaikan, bukan saya cuma mengatakan itu. Maka kata Nabi, jika ada satu muslim yang tersakiti di antara sesama muslim, jangan menggampangkan permintaan maaf. Jangan menggampangkan.
Karena persoalan manusia dengan manusia, kata Allah, selesaikan di dunia, bukan di akhirat. Contohnya, hutang piutang. Apa yang paling banyak membuat kita bercerai-berai hari ini? Duit. Duit. Kalau persoalan duit, semua mata hijau. Kau kan adik kandung, minjam duit, bisa ditagih sampai kiamat. Aku tagih sampai kiamat. Tidak mau dia tegur sampai dia bayar. Kira-kira salah apa tidak? Yang unik lagi, orang tua pinjam uang ke anak, dibuatnya begitu. Kira-kira baik apa tidak itu? Durhaka. Anak durhaka. Kalau ada orang tua minjam duit ke anaknya, dibuatnya seperti itu betul-betul anak durhaka itu. Tapi pusat kerjanya minjam duit terus selagi mampu. Selagi mampu. Kalau dah tiada, dia tak akan pinjam lagi. Percaya kata-kata saya. Ya kalau sempat minjam, kabur orang. Kan begitu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Posisi. Maka kata Nabi, memperbaiki persaudaraan antara satu muslim dengan muslim yang lain, itu bukan sunnah. Bukan sunnah. Tapi kewajiban. Menasehati, mengajak kepada kebaikan, itu bukan sunnah dan pilihan, tapi kewajiban. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ad-din an-nasihah liman lillahi wali rasulihi wali kutubihi wali a'immatil mursalin wa ammatihim. Kata Nabi, agama itu nasihat untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk semua umat muslim. Jadi jangan Bapak kira mengajak orang ke masjid itu urusan ustadz. Salah itu Pak. Urusan kita bersama. Jangan Bapak kira memberikan nasihat kepada yang salah itu urusan ustadz. Salah. Urusan kita semua yang mengerti akan kebenaran. Yang sekarang terjadi, kemungkaran merajalela, kesalahan bertebar di mana-mana, perzinahan bebas. Kenapa? Karena diamnya orang-orang yang mengerti dan ketakutan orang-orang yang benar. Kami tak berani Ustaz menyalahkan dia. Bisa jadi kami salah. Itu dia Pak. Itu yang terjadi sekarang. Padahal kita tahu kebenaran. Kenapa lisan kita tak sanggup? Takut dia marah. Nanti kalau dia marah, terputus silaturahim kami. Lebih baik mana? Lebih baik terputus silaturahim atau lebih baik kebenaran kita sampaikan? Dampaknya daripada kebenaran yang tidak kita sampaikan, kemungkaran merajalela, kesalahan begitu terus menerus. Akhirnya apa? Karena kita mempertimbangkan silaturahim. Yang baik yang mana? Berbicara dengan cara yang baik sehingga dia tidak sakit hati. Kita bisa meluruskan yang salah. Itu yang paling baik Pak. Jangan seperti perbuatan yang telah terjadi. Apa yang diinginkan oleh kaum Yahudi atas umat muslim? Satu Pak yang diinginkan oleh kaum Yahudi terhadap umat muslim. Satu saja. Hancurnya umat muslim. Ini yang diinginkan dia hari ini begitu Pak. Makanya kenapa Yahudi hari ini tertawa. Bangga dia, senang dia Pak. Umat muslim dah hancur. Satu, fatwa internasional keluar. Ada negara yang lain tak setuju dengan fatwa jihad. Oke, itu perdebatan setiap negara boleh, tak ada masalah. Bukan melemahkan semangat jihad. Yang terjadi melemahkan semangat jihad. Nah, ini karena umat muslim. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, masjid itu simbol kekuatan umat muslim. Kenapa Nabi diperjalankan dari Masjidil Aqsa ke sekarang kita lihat. Simbol Masjidil Haram itu simbol kesucian. Simbol Masjidil Aqsa itu simbol kekuatan umat muslim. Saya katakan hari ini Bapak Ibu, kalau Masjidil Aqsa dipegang sama Yahudi, maka bisa dipastikan umat muslim tidak akan memiliki kekuatan. Tidak akan. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Ustaz, kok serius betul lah ceramahnya. Tapi kan halal bihalal. Ya kita anggap momen halal bihalal ini dengan serius dan begitulah pokoknya. Kalau Masjidil Aqsa ini berhasil mereka taklukkan Pak, jangankan Madinah, Mekah pun bisa ditaklukkan. Makanya kenapa di Palestina hari ini mereka kokoh mempertahankan itu. Bukan persoalan kewarganegaraan, Pak. Bukan. Tapi itu perang agama. Perang agama.
Salah satu cara mereka untuk melemahkan umat muslim dengan ekonomi, cara mereka untuk mengambil Masjidil Aqsa. Sekarang terbukti perkataan mereka. Ketika Masjidil Aqsa diambil, umat muslim kalang kabut membuat fatwa sana sini, tidak berani melakukan pertempuran apapun dengan pertimbangan A, B, C, D dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Uniknya, di tengah umat muslim yang mengakui saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apa Allah? Nabi kata dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang, kata Nabi, jangan katakan engkau beriman ketika engkau tidak mencintai saudaramu sendiri. Bukan saudara kandung, saudara seiman. Apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ala man yukhallil. Kata Nabi, seseorang itu bersahabat, seorang itu tergantung pada agama kawannya, Pak. Kalau kuat agama kawannya, maka kuat orang yang tadi ikut, Pak. Kalau tak kuat agamanya, dia yang terjerumus, Pak. Sekarang saya sampaikan satu fakta. Seorang pemuda sekolah di salah satu sekolah yang mohon maaf, notabene bukan sekolah Islam. Dan kawan-kawannya di situ semua. 3 bulan kemudian, dia bilang sama orang tuanya, pamit. Dikira orang tuanya pamit keluar rumah untuk ngekos. Pamit keluar agama. Pamit pindah agama. Apapun akan dilakukan oleh mereka untuk merubah agama kita. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, ini agak sedikit serius memang. Dari mana kita mulai? Halal bihalal. Makanya halal bihalal itu bukan tradisi yang rendah. Tapi tradisi yang penting. Karena banyak di antara orang yang melaksanakan ibadah puasa, la siyamalah. Tidak ada tujuan puasa sama sekali, Allah tak mau terima, Pak. Kenapa? Ada kezaliman antara satu dengan yang lain. Yang disebutkan dalam hadisnya, khamsun yaftirna siyam. Ada 5 yang membatalkan ibadah puasa dia. Satu di antaranya kezaliman. Maka kenapa para sahabat Nabi, sebelum datang bulan suci Ramadan, ada satu kebiasaan yang mereka lakukan. Apa kebiasaan yang mereka lakukan? Selain daripada berzikir, baca Quran. Datang ke tempat satu dengan yang lain dan saling bersilaturahim hanya untuk menggugurkan dosa dan membangun kekerabatan antara satu dengan yang lain. Kita begitulah. Makanya ada kalimat mohon maaf lahir batin. Tidak usah diperdebatkan, Pak. Tidak usah diperdebatkan. Tujuannya sama, Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada salah minta maaf. Tapi yang ikhlas mintanya. Minta maaf ya, besok buat lagi. Nah itu tidak tuh namanya itu. Udah dibuatnya dosa, minta maaf dia besok buat lagi. Akan kemarin tinggal minta maaf aja nanti gitu deh. Hari ini aku buat dosa, besok aku minta maaf aja lagi, selesai gitu deh. Dikiranya gampang. Dikiranya gampang. Memang minta maaf tuh gampang. Pertanyaannya Allah terima enggak? Orang yang punya tujuan seperti itu enggak. Enggak Allah terima, Pak. Tidak Allah terima. Kembali kepada poin kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa dampak daripada bersilaturahim antara satu dengan yang lain? Dampak. Dari segi hadisnya jelas. Satu, orang yang rajin bersilaturahim. Satu, apa satu, Pak? Menambah rezeki. Yang kedua, menambah persaudaraan. Yang ketiga, menambah keakraban. Yang keempat, memperpanjang umur. Umur di sini artinya berkah. Bukan umur panjang yang tadinya 70 jadi 80. Bukan. Tapi menambah keberkahan umur. Sekarang saya kaji dari sisi yang lain. Ini dari sisi hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kaji dari satu ayat di dalam Al-Quran. Kenapa bersilaturahim itu menjadi puncak kekuatan umat muslim? Kenapa? Karena ada satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, umat muslim satu dengan yang lain bersaudara. Satu. Hadis yang kedua. Kalau umat muslim satu sakit, maka yang lain harus merasakan ini contoh orang yang beriman. Sekarang kita aplikasikan dalam kehidupan dalam skala yang lebih besar. Apa itu? Kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Umat muslim hari ini begitu senang melihat saudaranya sakit hati. Misal, saya punya rasa sakit hati kepada Abang Babur. Karena saya punya kawan saya ikutkan begini. Iyalah kalau begitu. Saya benci dia, kawan saya ikut benci atau tidak?
ikut benci. Sekarang kita balik. Babur benci ke saya, kira-kira kawan dia benci enggak? Benci enggak sama saya? Benci. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan dilakukan oleh orang berdua ini, Pak? Saling menebar kebencian. Kapan Bapak Ibu bisa lihat ini? Ketika pilkada kemarin. Manusia saling menebar kebencian antara satu dengan yang lain. Apa tujuannya? Menjatuhkan reputasi satu dengan yang lain. Pertanyaannya adalah, di mana orang-orang beriman? Di mana? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Orang beriman diam. Satu. Yang kedua, bagaimana posisi umat muslim dalam silaturahim dalam skala yang besar? Ini yang akan kita bangun, Pak. Yang harus kita bangun. Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu. Kita, Indonesia, sedang berada dalam darurat yang besar. Bukan kecil. Ini tidak ada kaitannya dengan tagline Indonesia darurat ya. Tidak ada kaitannya. Tapi itu dia ada dua. Ada Indonesia gelap, ada Indonesia darurat. Tapi saya tak kait-kaitkan dua-duanya. Tapi saya katakan, kita sekarang berada dalam darurat yang cukup besar. Satu, darurat narkoba. Dua, darurat LG. Tiga, darurat akhlak. Empat, darurat minuman keras. Yang kelima, darurat perzinahan. Yang keenam, darurat judi online. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ada berapa darurat tadi kita? Sekarang saya tanya, bisa enggak kita melawan sekian banyak persoalan ini sendiri-sendiri? Bisa enggak? Harus bagaimana kita melakukannya, Pak? Kerjasama. Bagaimana kita harus kerjasama kalau kita tak saling kenal? Disinilah tujuan kita saling membangun silaturahim. Sekarang Bapak Ibu, poin penting daripada pengurus masjid menyatukan semua jamaah ini dan memberikan pengajaran terpenting kepada mereka terhadap kemungkaran. Yang banyak dilakukan orang sekarang apa? Al-amru bil ma'ruf atau an-nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf atau an-nahyu 'anil munkar. Enggak ada yang mau jawab, saya jawab. Lebih banyak al-amru bil ma'ruf atau an-nahyu 'anil munkar? Lebih banyak al-amru bil ma'ruf. Kenapa? Lebih mudah. Sementara an-nahyu 'anil munkar, diam 1000 bahasa. Andai kata ada orang berzinah di tempat kita, na'udzubillahi min zalik. Ada satu orang berzinah di samping rumah kita atau di kompleks kita. Orang berpikiran sekarang, dosa-dosa dia, yang penting aku tidak punya dosa. Sekarang saya tanya, betul enggak konsep itu? Salah. Satu kampung dilaknat oleh Allah, satu kampung diazab oleh Allah. Sekalipun ada ustadz di situ. Sekalipun ada penghafal Quran di situ. Itu kurangnya silaturahim. Maka apa yang harus kita lakukan? Kerjasama. Saling bahu-membahu antara satu dengan yang lain. Gerebek dia, tapi jangan diadili secara brutal. Itu tidak baik. Kira-kira kalau satu kampung tahu akan perbuatan maksiat yang dia lakukan, besok kira-kira ada tak yang mau buat lagi? Tidak mau, Pak. Tapi sekarang kan tak begitu. Ada orang melakukan kemungkaran di depan kita, Pak. Minum khamar di depan kita, kita tak berani, Pak. Ada orang berantem di depan kita, kita foto. Kita masukkan ke Facebook. Ini lihat kondisi hari ini, sedang berantem di tengah jalan. Kita diam. Kita biarkan orang berantem kok. Orang berzinah tengah jalan. Ada anak gadis orang, dibawa dengan laki-laki yang lain, mesti kita tak berani menegur dia. Kalian dah nikah atau belum? Dengan alasan privasi. Itulah gaya kaum liberal hari ini. Padahal itu kemungkaran atau tidak? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau ada anak gadis Bapak Ibu dibawa laki-laki lain yang belum menikahi dia, halal apa haram itu? Sampai di sini paham? Itu kemungkaran yang nyata, Pak. Itu zina, Pak. Meskipun tidak berhubungan badan, tapi itu zina. Kata Nabi, kelak di akhir zaman akan kalian lihat, la taquma as-sa'ah hatta tara an-nikahu fit tariq. Tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi sampai kalian akan melihat perzinahan di tengah jalan. Salah satu bentuknya itu. Yang kedua, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu kata Nabi, ishtahara riba. Tadi saya sampaikan darurat riba, darurat zina, darurat khamar. Uniknya, Pak, sekarang itu, ini saya kasih tahu Pak, mumpung nih Bapak Ibu semua ada di komplek kita satu jalan Pak.
Saya juga tinggal di Bukit Barisan. Ada salah satu swalayan terbesar di sini. Itu jual minuman khamar terang-terangan, Pak. Terang-terangan. Saya WA, Pak, ke Majelis Ulama Indonesia. Nggak dijawab. Nggak dijawab. Itu kalau buktinya kalau kita sendiri. Kuat nggak? Nggak kuat. Tapi coba kalau kita rame-rame. Ada swalayan yang jual minuman khamar terang-terangan. Kita datang semua, mohon maaf, kita demo di situ. Kira-kira mau nggak besok dia jual lagi? Paling tidak kalau dia mau jual pasti sembunyi-sembunyi, Pak. Itu yang terjadi. Sekarang darurat awal Ramadan atau sebelum masuk bulan suci Ramadan. Banyak orang yang nelpon kami, Pak. Ustaz, gimana anak kami terjangkit penyakit LGBT. Ada yang nelpon istrinya. Ustaz, suami saya ini LGBT. Ada yang sudah punya anak dan lain sebagainya. Pertanyaannya, Pak, kalau sendiri-sendiri kuat enggak? Enggak, Pak. Butuh siapa? Maka setiap orang punya peran. Membangun setiap elemen dengan satu dengan yang lain untuk membangun, Pak, kekuatan. Umat muslim kuat kalau bersama. Kalau sendiri lemah. Sama kayak sapu lidi. Satu tidak bisa membersihkan, Pak. Tapi kalau rame-rame, banyak lidinya bersih tak? Ya tergantung, Pak. Kalau tak diayun, tak juga bersih, Pak. Sampai di sini paham maksud saya, Pak? Sama, Pak. Umat muslim begitu. Maka silaturahim jangan pernah dipu. Bukan hanya persoalan rezeki, keberkahan. Bukan hanya persoalan itu memang. Tapi bagaimana kekuatan umat muslim harus terbangun dari jalan silaturahim. Maka Allah kata, wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hei orang beriman, bersatu, jangan berpecah belah. Itu alasannya, Pak, kenapa Allah kata demikian. Kalau kalian berpecah belah, setiap musuh kalian masuk dari celah-celah perpecahan kalian. Itulah ilustrasinya kita dapatkan dalam shaf di dalam masjid. Kata imamnya, sawu wa tarasu suddul khalal. Shaf, luruskan dan dirapatkan. Kata jamaah, udahlah imam, yang penting sholat. Oh maaf, Pak, bukan begitu. Itu salah satu indikasi kalau kita tak patuh kepada imam, bisa kita pastikan kita tak patuh kepada pemimpin. Kenapa ini ibarat, Pak? Jangan dikira sholat berjamaah itu tidak ada makna yang besar. Inilah perintah. Maka kata mazhab Imam Syafi'i, salat berjamaah bagi kaum laki-laki hampir pada derajat wajib. Hampir pada derajat wajib. Bahkan Imam Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dalam penjelasan tentang salat berjamaah, hampir dikatakan jika ada laki-laki yang meninggalkan salat berjamaah, maka dia hampir terjerumus dalam perkara dosa. Coba bayangkan. Tujuannya sederhana, Pak, kalau dalam skala kecil. Tapi dalam skala besar, memperkuat, Pak. Ini yang harus kita bangun sekarang. Beberapa hari yang lalu, ada seorang ustadz nelpon. Karena beliau habis lihat video kita ceramah, kemudian beliau telepon. Kata ustadz tuh begini. Ustadz, kalau kita sendiri, kita tidak kuat. Apalagi persoalan LG, tidak kuat kita. Apalagi persoalan narkoba, tidak kuat kita. Bagaimana kalau kita bangun kelompok, Ustaz? Saya bilang, kalau kelompok kita bangun tapi kita tidak punya, ada orang yang bisa memberikan kekuatan kepada kita, baik itu dari segi keamanan dan lain sebagainya, kita tidak kuat. Terus bagaimana, Ustaz? Harus kita gandeng semua. Bagaimana caranya? Kita silaturahim. Kemana? Kantor wali kota. Kemana? Ke polisi. Kemana? Ke dinas kesehatan. Kemana? Dinas pendidikan. Semua kita datangin. Itu tujuan kita, Pak. Beberapa hari yang lalu beliau telepon begitu. Saya bilang siap. Tujuannya apa? Satu saja, Pak. Biar kemungkaran-kemungkaran ini sedikit banyak bisa kita atasi, Pak. Mungkin tak banyak, tapi paling tidak ada yang bisa kita buat. Dengan bersama, Pak. Kalau sendiri tak sanggup kita, Pak. Tak sanggup. Kenapa kita katakan tak sanggup? Pernah kita berpikir akan kecolongan dengan korupsi 968 triliun? Pernah kita berpikir? Tidak pernah, Pak, kita berpikir. Itu karena apa? Diamnya orang-orang yang tahu akan kebenaran. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Coba bayangkan. Begitulah kalau kemungkaran dibiarkan,
Begitulah kalau kita saling berfikir sendiri-sendiri, begitulah kalau kita hanya berfikir pada ibadah kita masing-masing. Disitulah Pak kenapa Allah katakan hablum minallah dan hablum minan. Kenapa tak sempurna iman seseorang kalau hablum minan nasnya tak baik? Jangan mimpi masuk surga kalau hablum minan nasnya rusak. Seorang pemuda dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, ahli ibadah Pak, sangat rajin ibadah, duha tahajud jalan. Tapi kata Imam Al-Ghazali dalam kitab itu, ketika malaikat itu dia ketemu dengan seorang, kalau disebut di situ malaikat, apa kata malaikat itu? Aku diharamkan oleh Allah untuk menuliskan namamu dalam catatan amal baik. Persoalannya sederhana saja Pak. Ada tetangga yang tak makan ternyata, dan dia tak mau tahu dengan tetangga tersebut. Coba bayangkan sederhana. Ya gimana dia mau tahu Pak? Sekarang coba lihat Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Ini penyakit perumahan. Kerja pagi, balik malam. Kapan dia berbaur dengan tetangga? Sabtu Minggu pergi, weekend dia pergi keluar kota. Mati tetangga samping tak tahu dia. Besok dia mati tetangga pun tak tahu. Ini kejadian Pak. Ini kejadian saya sampaikan. Salah satu kejadian nyata di Singapura, salah satu apartemen. Seorang ayah meninggal sudah 4 hari. Jenazahnya baru ditemukan ketika sudah busuk. Yang menemukan itu perawat. Anaknya tidak ada di situ Pak. Yang menemukan perawat. Keluarlah setelah itu kebijakan oleh pemerintah Singapura, setiap apartemen tidak boleh dikunci. Tahu alasannya apa? Karena ada ditemukan mayat di apartemen tersebut. Tidak boleh dikunci. Jadi ketika perawat masuk atau ada kebersihan apartemen datang, bisa melihat dan bisa mencium. Coba bayangkan. Itu kejadian Pak, kejadian. Sekarang begitu Pak. Penyakit perumahan begitu. Karena saking sibuknya, ya tidak semua perumahan, betul memang tidak semua perumahan. Tapi ada yang seperti itu. Pergi pagi, balik dah malam. Tidak pernah keluar rumah. Hari weekend, kabur Pak. Pergi, keliling, keluar kota. Terserahlah mau kemana, healing, terserahlah. Akhirnya apa? Dengan kondisi dunia, kita tak lagi membangun silaturahim antara satu dengan yang lain. Uniknya, kita tidak kenal dengan tetangga sendiri. Tidak kenal dengan tetangga sendiri. Siapa yang tinggal sama Pak, apa kenal yang tinggal di samping rumah apa? Siapa namanya? Malah bertanya. Kenapa? Karena kita tak pernah bersilatur. Besok kira-kira kalau kita mati ada orang tahu. Itu salah Pak. Sampai-sampai muncul di benak masyarakat itu lantaknya mati-mati aja situ. Tak usah kita kuburkan lagi gitu. Ah, kan begitu. Itu karena muncul gara-gara sakit hati masyarakat karena tak pernah nampak. Nah, ini masalah Pak. Karena lemahnya silaturahim antara satu dengan yang lain. Itu terjadi Pak. Dalam cerita yang sama, seorang ulama dari Damaskus bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi dalam mimpi tersebut kepada ulama tersebut? Pergi engkau ke Mekah, katakan kepada pemuda tersebut bahwa dia ahli surga. Singkat cerita, mimpilah 3 kali berturut-turut. Ada yang mengatakan dalam riwayat itu 3 kali, ada yang mengatakan 5 kali. Sampai di Mekah, bertemu dengan ulama Mekah. Kata ulama Mekah, ngapain engkau ke sini? Aku bermimpi bertemu dengan Nabi untuk bertemu dengan pemuda Fulan bin Fulan. Diantar Pak ke kota tersebut, 30 menit dari kota Mekah. Sampai di tempat, orang-orang satu kampung kaget. Kenapa para alim ini, ulama ini mau bertemu dengan pemuda ini? Satu kampung tahu kalau pemuda ini peminum khamar dan pelaku maksiat. Atau bahasa lainnya fahish. Sampai ulama itu sendiri pun berpikir demikian. Kok bisa pemuda ini dikatakan oleh Nabi sebagai ahlul jannah? Sampai di situ Bapak Ibu. Ditanya, apa yang membuat engkau menjadi dikatakan oleh Nabi ahlul jannah? Satu saja yang dia buat Pak. Salat tidak dan lain sebagainya. Tapi ada satu yang dia buat. Ada yang satu ini buat. Gaji dia seorang buruh. Dia seorang buruh. Gaji dia bagi 2. Satu untuk fakir miskin yang ada di samping. Ada janda dan ada anak yatim. Setengah daripada gaji, anggap 2 juta. Sejutanya untuk tetangga yang tadi sudah mati suaminya. Yang setengahnya lagi untuk diri dia. Tak pernah ada yang tahu kebaikan itu.
Cuman itu yang dia sampaikan. Menangis ulama tadi, dibawalah pemuda yang penuh dengan kemaksiatan tadi ke Masjidil Haram. Disuruh melaksanakan sholat 2 rakaat. Di akhir sujudnya tidak bangun lagi. Kira-kira itu kehendak siapa? Allah atau bukan? Coba bayangkan. Banyak ibadah belum tentu kita masuk surga. Kenapa? Tergantung hubungan dia dengan manusia seperti apa. Bayangkan kalimatnya dalam hadis Nabi sederhana. Kenapa ada seorang, mohon maaf bahasanya agak keras. Kenapa seorang pelacur bisa masuk surga? Hanya gara-gara memberikan minum anjing yang ini bukan persoalan. Berarti kami kasih anjing minum kemudian kami masuk surga. Bukan itu. Artinya pahala itu dipertimbangkan atau tidak sama Allah. Imam Hasan Al-Basri ketika sedang menulis, selesai menulis dia minum. Tak sengaja menetes air ke pulpen atau ke tempat alat tulisnya. Singkat cerita, ketika hendak diambil, hendak digerakkan tangan nih, pensilnya ada di tangan, ada lalat minum air itu, Pak. Ini cerita Imam Hasan Al-Basri. Ada lalat minum, seekor lalat yang minum di situ. Uniknya, Imam Hasan Al-Basri sadar dan tidak menggerakkan tangannya. Takut lalat ini minum terganggu. Malam harinya dia bermimpi. Bertemu dengan orang yang berjubah putih. Apa kata dia? Apakah engkau berpikir semua amal ibadahmu diterima? Coba engkau pikirkan mana amal ibadahmu yang akan diterima. Disebutin satu-satu, Pak. Tidak diterima, tidak diterima, tidak diterima. Dijawab sama jubah putih dalam mimpinya, Pak. Cuman satu yang diterima. Yang lalat minum tadi, yang tangannya tidak menggerakkan, Pak. Bayangkan dengan sesama makhluk yang bukan manusia, kita dianjurkan berbuat baik, apalagi dengan manusia. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Nah, ini dah panjang lebar nih, Bapak Ibu. Dah panjang kali lebar kali semualah pokoknya. Cukup, Bapak Ibu ya? Cukup kan? Nah, wajah dah kalau suram-suram sedikit lah. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, jangan remehkan silaturahim. Jangan remehkan. Mau Bapak Ibu bilang silaturahmi terserah. Jangan pernah remehkan silaturahim. Terlepas daripada ibadah, dia mendapatkan keberkahan, rezeki yang melimpah, persaudaraan yang terbangun. Yang paling penting bagi kita hari ini, membangun kekuatan umat muslim antara satu dengan yang lain. Yang pertama. Yang kedua, menghindari perbuatan-perbuatan tercelah antara satu muslim dengan muslim yang lain. Coba bayangkan. Dalam perbuatan tipu daya, ketika satu muslim datang, misal, saya bersuuzon kepada kawan saya nih. Tapi dengan saya berdatang kepada dia, Bur, betul kau berzina? Babur bilang, aku tak berzina, Pak Ustaz. Kira-kira dapat titik terang apa tidak? Dari aspek silaturahim. Coba kalau kita tak mau silaturahim, saling suuzon antara satu dengan yang lain, yang terjadi apa? Umat muslim tidak akan pernah kuat sama sekali. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, mudah-mudahan bisa semakin memperkuat persatuan kita antara satu muslim dengan muslim yang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.